Ada satu cerita dari Kalimantan Timur yang lagi rame banget dibicarain. Cerita ini memicu perdebatan sengit tentang uang rakyat dan prioritas seorang pemimpin. Ini semua berawal dari sebuah mobil. Tapi percayalah, ceritanya jauh lebih dalam dari sekedar kendaraan. 8,5 miliar rupiah. Coba bayangin angka sebesar itu. Uang sebanyak ini bukan buat bangun jalan, bukan juga buat bangun sekolah. Ini adalah usulan anggaran untuk satu barang saja. Satu barang mewah untuk seorang pejabat publik. Dan barang itu adalah sebuah mobil dinas baru untuk gubernur. Ya, Anda tidak salah dengar, sebuah mobil dinas. Makanya, gak heran kalau usulan anggaran dengan nilai fantastis ini langsung bikin heboh dan jadi perdebatan panas. Biar lebih kebayang ya seberapa mahal mobil ini, sumber analisis kita coba ngebandingin sama Lamborghini-nya pengacara kondang Hotman Paris. Dan tahu nggak, harganya itu 2 kali lipat lebih mahal. Wow! Ini udah bukan lagi sekedar mobil, ini udah jadi simbol kemewahan yang luar biasa. Oke, pertama-tama mari kita bedah dulu usulan yang super mewah ini. Gimana ceritanya anggaran segede ini bisa muncul, dan apa aja sih reaksi yang ditimbulkannya? Menurut sumber kita, usulan ini sebenarnya berpotensi nabrak aturan loh. Tepatnya peraturan pemerintah nomor 27 tahun 2014. Di situ tuh jelas banget disebutin kalau aset negara itu harus dikelola dengan 3 asas utama, efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas. Nah, sekarang kita masuk ke jantung perdebatannya nih, argumen versus bantahan. Apa sih pembenaran di balik pembelian mobil ini, dan gimana sanggahan dari pihak lain? Argumen resmi yang pertama itu soal citra. Katanya sih, Kalimantan Timur itu etalase Indonesia. Jadi pemimpinnya harus kelihatan gagah, harus tampil wah untuk menjaga apa yang disebut marwah provinsi. Ya, marwah itu semacam harga diri atau martabat gitu. Tapi sumber kita punya sudut pandang yang beda banget. Menurut mereka, martabat sejati sebuah daerah itu nggak diukur dari seberapa mewah mobil pejabatnya. Sama sekali bukan. Martabat itu datangnya dari kesejahteraan rakyat, dari pemerintahan yang transparan, jujur, dan adil. Masuk akal kan? Dan ini diilustrasikan dengan perbandingan sejarah yang menarik banget. Pola pikir saya harus kelihatan keren supaya negara kelihatan keren, ini disamakan dengan pola pikir feodal ala Raja Louis XIV dari Prancis yang terkenal dengan ucapannya, "L'état c'est moi." Artinya, negara adalah saya. Wah, ini kan pemikiran yang udah kuno banget ya di dunia modern. Terus, ada argumen kedua yang lebih teknis. Katanya, spesifikasi mobil yang canggih dan mahal itu perlu karena kondisi jalan di Kalimantan Timur itu sulit dan menantang. Tapi sekali lagi, sumber kita membalikan logika ini. Poinnya krusial banget. Kalau seorang pemimpin mengakui jalannya rusak, bukankah tugas utamanya adalah memperbaiki jalan itu untuk semua warganya? Bukan malah beli mobil super mewah supaya cuma dia doang yang bisa lewat situ dengan nyaman. Ini kan jelas menunjukkan di mana letak prioritasnya. Jadi, siapa sih sosok di balik usulan kontroversial ini? Yuk, kita coba lihat lebih dalam latar belakang dan jaringan politik sang gubernur, seperti yang dipaparkan oleh sumber kita. Sumber kami merinci beberapa catatan masa lalu yang melibatkan Gubernur Rudi Masud, mulai dari dugaan politik uang, lalu ada insiden yang melibatkan ajudannya, sampai fakta bahwa salah satu saudaranya ternyata adalah seorang terpidana kasus korupsi. Nah, di sini sumber kita menyoroti apa yang mereka sebut sebagai dinasti politik. Poin kuncinya di sini, kepala eksekutif alias gubernur dan kepala legislatif alias ketua DPRD itu ternyata kakak beradik. Menurut sumber, konfigurasi kekuasaan semacam ini berpotensi membuat proses penganggaran seperti pembelian mobil mewah ini jadi lebih mulus. Konsentrasi kekuasaan dalam satu keluarga ini menurut sumber jelas bertentangan langsung dengan semangat reformasi. Ingat kan, tujuan utama reformasi adalah memberantas KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Jadi ini bukan lagi cuma soal satu keluarga, tapi soal prinsip dasar demokrasi kita. Dan terakhir, dari semua ini, sumber kita mengajak kita untuk menarik pelajaran yang sangat penting, terutama bagi kita semua sebagai pemilih. Kita kan sering banget ya, terpikat sama janji-janji manis pas kampanye. Tapi, sumber kita mendorong kita untuk pakai pendekatan yang berbeda. Jangan cuma dengerin apa janji mereka, tapi periksa rekam jejak mereka. Lihat sejarahnya, lihat portofolio kerjanya yang nyata. Sumber kita merangkumnya dengan kutipan yang sangat kuat ini. Ini jadi pengingat buat kita semua bahwa mengabaikan rekam jejak seorang pemimpin itu resikonya besar. Analisis ini meninggalkan kita dengan satu pertanyaan mendasar untuk kita renungkan. Saat nanti kita ada di bilik suara, apa yang bakal jadi tolok ukur utama kita? Janji-janji mereka untuk masa depan?
atau tindakan-tindakan nyata mereka di masa lalu.